Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Utin di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini ayo belajar Bahasa Indonesia materi pidato. Sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kabar kalian hari ini sayang? Mudah-mudahan semua baik-baik saja sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, yaitu belajar bersama. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata pelajaran hari ini bahasa Indonesia, materi kita adalah pidato. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ini gambar apa sayang? Ini adalah gambar Bung Karno. Ya, apa yang dilakukan Bung Karno? Kemudian ini gambar siapa? Ini adalah presiden yang sekarang, yaitu Pak Jokowi. Apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi lagi berpidato. Ya anak-anak ya. Sama dengan Bung Karno tadi juga berpidato. Ada yang tahu apa itu pidato? Ayo, siapa yang tahu? Silakan acungkan tangan. Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang. Apa tujuan pidato? Tujuan pidato yang pertama adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Tujuan yang kedua adalah memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Tujuan yang ketiga adalah memberikan kesan kepada orang lain. Nah, sekarang ciri-ciri pidato. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya tentang kebenaran atau fakta. Jadi yang kita informasikan kepada pendengar adalah fakta. Ciri yang ketiga adalah cara penyampaiannya disesuaikan dengan para pendengarnya. Yang keempat, menciptakan suasana efektif pada pendengar. Yang kelima, penyampaiannya jelas dan menarik supaya pendengar tidak jenuh. Ya. Yang keenam, memakai intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Artikulasi adalah bunyi bahasa. Sekarang kita akan belajar tentang struktur pidato. Struktur pidato dan bagian-bagiannya. Struktur pidato di sini ada 3, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Dalam pembukaan atau yang merupakan bagian pembukaan, di dalamnya terdapat salam pembuka, kemudian ucapan hormat dan ucapan syukur. Isi adalah berisi topik yang akan kita sampaikan. Jadi isi adalah inti suatu pidato yang di dalamnya terdapat pendahuluan, tujuan, dan langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah penutup. Penutup, bagian dari penutup adalah kesimpulan, saran, dan salam penutup. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari struktur pidato, kita perhatikan contohnya bagaimana yang termasuk pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan di sini contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian dari pembukaan yaitu salam pembuka.
Yang terhormat Ibu Kepala MI Baitul Salam, Bapak Ibu Dewan Guru, teman-temanku semua serta hadirin para undangan yang berbahagia. Tak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali ucapan syukur atas nikmat yang diberikan hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam acara Akhirus Sana MI Baitul Salam tahun ajaran 2022-2023. Jadi, yang terhormat Ibu Kepala MI Baitul Salam, Bapak Ibu Dewan Guru, teman-temanku semua serta hadirin para undangan yang berbahagia. Itu adalah termasuk bagian dari ucapan hormat, ya. Kemudian tak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali ucapan syukur atas nikmat yang diberikan hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam acara Akhirus Sana MI Baitul Salam tahun ajaran 2022-2023 merupakan ucapan syukur. Jadi, Ibu ulangi bahwa di dalam pembukaan ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua ucapan hormat, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Untuk struktur selanjutnya yaitu isi. Lihat anak-anak, ini adalah contoh isi. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada para guru yang telah mengajar, membimbing, dan mengajarkan ilmunya selama 6 tahun terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghargai semua jasa Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman dari kelas 6 meminta maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan di masa lalu, atas perilaku kami yang dapat mengganggu atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu guru. Saya harap Bapak dan Ibu guru selalu memaafkan semua kesalahan kami. Ini adalah merupakan isi ya anak-anak ya, isi yang disampaikan kepada pendengarnya. Ya, ini cuplikan sedikit ya anak-anak ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah penutup, yaitu hadirin yang berbahagia, sekian pidato yang saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia biasa dan kesimpulan hanya milik Allah. Dengan demikian, saya hanyalah makhluk yang penuh kekurangan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah bagian dari penutup. Biasanya bagian dari penutup tersebut terdapat kesimpulan, saran, dan salam penutup. Nah, orang yang berpidato itu disebut orator, ya, dan orang yang mendengar disebut audiens, ya. Coba siapa orator pertama kali di Indonesia? Yaitu Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk selanjutnya, bagaimana merancang teks pidato? Dalam merancang teks pidato, yang perlu kita sampaikan atau kita perhatikan yang pertama adalah menentukan topik pidato terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kerangka pidato. Yang ketiga, memikirkan diksi atau pemilihan kata untuk teks pidato. Nah, kalau kita berbicara pidato, banyak sekali manfaat dari pidato itu. Ya, manfaat dari pidato diantaranya yaitu 1. Membangun rasa percaya diri. 2. Meningkatkan keterampilan penelitian. 3. Memperkuat kemampuan deduktif. 4. Memperkuat keterampilan komunikasi.
5. Mengembangkan keterampilan menulis. Ya. Deduktif, kemampuan deduktif adalah kemampuan pemikiran. Ya. Kemudian rasa percaya diri, dengan kita melakukan pidato, maka rasa percaya diri kita semakin kuat dan terbangun karena kita berbicara di depan umum. Sekali lagi, bahwa pidato dilakukan di depan umum, jadi harus ada pendengarnya. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dengan adanya ini tadi yang Ibu sampaikan, harapan Ibu kalian bisa menyusun dengan baik teks pidato. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.